menceritakan tentang seorang menantu perempuan yang mempunyai gunung kembar yang cukup besar. Ya dari judulnya aja udah tahu gitulah ya Wak. Tapi kalau dibandingin dengan Jujung Ima, kalah telak atuh Wak. Oke lah, seperti apa cerita lengkapnya Wak? Film ini diawali dengan diperlihatkannya dua pasangan suami istri. Yang satu merupakan pasangan mertua. Mereka bernama Kyung Jun dan Namso. Sementara untuk yang satunya merupakan pasangan menantunya. Mereka bernama Kyung Jun dan In Yung. Diceritakan bahwa si Kyung dan si In Yung ini baru saja menikah dan tinggal di rumah orang tuanya si Kyung karena belum punya tempat tinggal. Namun tiba-tiba saja Kyung mengatakan bahwa besok dia harus pergi untuk perjalanan bisnis selama 2 bulan untuk bekerja, dan akan menitipkan In Yung bersama orang tuanya yang sama-sama masih muda. Sebelum Kyung berangkat dan meninggalkan rumah selama 2 bulan, sebagai seorang istri, In Yung pun ingin memberikan kepuasan terlebih dahulu kepada suaminya itu. Ia pun kemudian mandi sewangi mungkin dan nyamperkan si Kyung yang berada di kamar. Namun saat mereka akan bermantap-mantap, tiba-tiba saja Kyung mendapatkan telepon yang dadakan layaknya tahu bulat, yang ternyata itu merupakan rekan bisnisnya. In Yung pun merasa keheh karena ada pengganggu yang akhirnya mereka tidak jadi ber-ih-ihnya. Kyung pun berpamitan untuk keluar dulu sebentar pada istrinya itu. Sementara itu In Yung pun merasa kecewa karena ia dicuekin suaminya itu yang lebih mentingin bisnisnya. Namun ia juga berusaha untuk memakluminya karena suaminya itu kerja untuk membeli rumah, mobil, dan semua kebutuhan yang tersedia di alam dunia. Beberapa waktu kemudian Kyung pun terlihat sudah pulang kembali dan melihat istrinya itu yang masih melek sedang menunggunya. Kyung pun kemudian menyuruh istrinya itu untuk tidur duluan. Akan tetapi In Yung meminta agar mereka bobo bareng sambil berpelukan dan sesonoan terlebih dahulu sebelum Kyung pergi dari rumah untuk perjalanan bisnisnya. Keesokan harinya In Yung pun menjalani hidup di rumah mertuanya tanpa kehadiran suaminya itu. Ia pun membersihkan rumah dan mengelap meja dengan lekukan tubuh indahnya di hadapan bapak mertuanya. Tak lama ibu mertuanya pun kemudian datang dan langsung berkata agar In Yung diam saja dan biar ibu saja yang membersihkannya. Namso pun lalu menyuruh si In Yung untuk segera sarapan saja. Melihat bahwa posisi In Yung telah digantikan oleh istrinya, Kyung pun terlihat sangat sepertinya kehel dan merasa kecewa. Namso pun menyadari sikap suaminya itu. Ia pun lalu duduk dan mulai berbicara dengan suaminya, di mana ia memuji menantunya itu yang rajin sekali beres-beres rumah, dan Kyung pun juga mengiyakannya. Beralih ke scene yang lain, terlihat In Yung yang merasa bete, bosan, kesal berada di rumah tanpa hiburan. Ia pun kemudian nyamperkan ibu mertuanya untuk izin dulu bahwa ia ingin keluar jalan-jalan sebentar. Namso pun kemudian memperbolehkannya asalkan tidak pulang malam. Scene kemudian terus berlanjut memperlihatkannya Namso dan si Kyung yang sedang berada di kamarnya. Di sini Namso menanyakan kenapa Kyung menjadi sangat cuek sejak In Yung tinggal bersama dengan mereka. Dengan jurus cap kodoknya, Kyung pun meyakinkan bahwa si Namso lah satu-satunya wanita yang ia cintai. Tak lama setelah itu mereka pun kemudian Saat mereka sedang di sisi lain terlihat In Yung yang sudah pulang ke rumahnya. Saat dia melewati kamar mertuanya itu, tiba-tiba saja ia mendengar suara pemersatu bangsat yang berasal dari ibu mertuanya dan bapak mertuanya. Karena penasaran, In Yung pun kemudian mengintip dari sela pintu yang kebetulan tidak dikunci. Melihat mertuanya sedang bermantap-mantap dengan gaya yang adu belajar, In Yung pun kepengen banget dan menjadi sangat berat. Ia pun segera pergi ke kamarnya dan memutuskan untuk merogoh surabi tutungnya atau menusuk-nusuk lubang miliknya sendiri dengan jarinya atau secara mandiri. Namun ternyata perbuatan si In Yung ini tak sengaja keciduk oleh si Kyung. Kyung pun marah karena perbuatan si In Yung ini merupakan wujud tidak menghargai suaminya. Sementara itu In Yung pun hanya diam saja dan kebingungan untuk berkata apa. Kyung pun kemudian meminta alasan si In Yung mengapa ia melakukan colok-mencolok sendirian atau mandiri.
In Yung pun akhirnya jujur bahwa ia baru saja mengintip mertuanya itu bercocok tanam. Dan kemudian ia merasa kepengen karena ia belum terpuaskan sebelum suaminya pergi dalam perjalanan bisnisnya. Gi-Yung pun kemudian berdiri di hadapan In Yung dengan niat ingin memarahinya lagi. Tapi tak disangka si In Yung ini malah memeluk bapak mertuanya itu. Karena hal itulah emosi si Gi-Yung pun menjadi luluh seketika. Dan pada akhirnya Gi-Yung pun dengan menantunya itu sampai lemas. Singkat cerita, terlihat si Gi-Yung yang sedang duduk di antara In Yung dan Nam-Soo. Di sini mereka sambil berbincang-bincang bersama. Yang ternyata mereka berkumpul ini untuk menunggu kepulangan si Gi-Yung. Tak lama kemudian, Gi-Yung pun akhirnya pulang dan ia berniat untuk membawa pergi si In Yung dari rumah orang tuanya itu, untuk bertujuan menempuh kehidupannya berdua. Namun sayangnya, Gi-Yung pun tidak tahu bahwa si In Yung telah diservis oleh ayahnya itu. Setelah itu, kemudian film pun tamat. Ending yang sangat mengkampretkan.